56 dan 60 soal SIMAK UI tahun 2019 kemampuan IPA Kimia. Untuk menjawab pertanyaan soal nomor 56, yaitu menentukan pH larutan setelah pencampuran atau menentukan pH larutan setelah reaksi asam basanya selesai, caranya adalah yang pertama dengan membuat reaksi asam basanya terlebih dahulu dan menyetarakannya. Kita buat reaksi asam basanya dulu. Reaksi antara asam benzoat C6H5COOH dengan KOH membentuk senyawa garam C6H5COOK dan H2O. C6H5COO- pada senyawa garam ini berasal dari C6H5COH, kemudian K plusnya berasal dari KOH, kemudian H2O terbentuk dari gabungan H plus dan OH-. Jadi H plus dengan OH- bergabung membentuk H2O. H plusnya berasal dari senyawa asam dan OH-nya berasal dari senyawa basa. Dan reaksi asam basa ini reaksi asam basa yang sudah setara. Jadi berikutnya kita buat susunan jumlah zat pada saat M mula-mula, B bereaksi, dan S sisa. Kita tentukan dulu mol asam dan basanya yang bereaksi. Kita tentukan mol asam benzoat. Menggunakan rumus mol yaitu N sama dengan M kali V. N-nya mol, M-nya molaritas, dan V-nya volume. 0,2 molar kali 300 ml kita rubah ke liter jadi 0,3 liter. Sama dengan 0,06 mol. Kemudian berikutnya kita tentukan mol KOH. Mol senyawa basanya dicari dengan rumusan N sama dengan W dibagi MR. N-nya mol, W-nya massa KOH, MR-nya massa molekul relatif KOH. Kita hitung dulu MR KOH-nya. MR KOH sama dengan AR KOH 39 ditambah ARO 16 ditambah ARH 1. Jadi diperoleh MR KOH adalah 56. Sekarang kita hitung molnya, W-nya massa KOH 2,8 gram dibagi MR-nya 56. Diperoleh mol KOH 0,05 mol. Kemudian berikutnya kedua jumlah mol yang diketahui ini dituliskan di susunan jumlah mula-mulanya. Asam benzoat 0,06 mol, kemudian KOH 0,05 mol. Dan mol yang habis bereaksi adalah mol KOH karena mol dibagi koefisiennya paling kecil. Habis bereaksi berarti mol KOH yang bereaksi itu sama dengan mol KOH mula-mulanya, yaitu mol KOH yang bereaksi adalah 0,05 mol. Sehingga setelah reaksi selesai tidak ada sisa mol KOH karena semua mol mula-mulanya habis bereaksi. Dari mol yang habis bereaksi ini ditentukan mol CH3COH yang bereaksi melalui perbandingan koefisien reaksinya 1/1 kali 0,05 mol. Diperoleh mol C6H5COH yang bereaksi adalah 0,05 mol. Mula-mula 0,06 mol dikurangi yang bereaksi 0,05 mol. Sisa mol C6H5COH setelah reaksi adalah 0,01 mol. Kemudian dari mol yang habis bereaksi ini juga ditentukan mol C6H5COOK yang terbentuk melalui perbandingan koefisien reaksinya juga 1/1 kali 0,05. Jadi terbentuk 0,05 mol dari C6H5COOK. Diturunkan ke bawah ke rincian jumlah akhirnya 0,05. Campuran dari kedua senyawa ini yaitu C6H5COH senyawa asam lemah
kita singkat AL, sebanyak 0,01 mol dengan C6H5COK garamnya, kita singkat G, sebanyak 0,05 mol disebut dengan larutan buffer asam atau larutan penyangga asam. Jadi kita menentukan pH larutan setelah pencampuran atau setelah reaksi asam basa selesai adalah pH dari larutan buffer asam, karena setelah reaksi atau setelah bercampur membentuk larutan buffer asam. Sebelum ditentukan pH-nya, dihitung dulu molaritas H+ untuk buffer asam dengan rumus molaritas H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol garam kali valensi garam. Dimasukkan angka-angkanya, Ka-nya diketahui di soal 6 kali 10 pangkat min 5, kemudian mol asam lemah mol C6H5COH sisa sebanyak 0,01 mol dibagi mol garam mol C6H5COK yang terbentuk sebanyak 0,05 mol kali valensi garam. Valensi garam dari C6H5COK 1. Valensi garam adalah jumlah ion hidrolisis pada senyawa garamnya. Ion hidrolisisnya adalah C6H5COO- berasal dari asam benzoat asam lemah C6H5COH, ada satu buah ion C6H5COO- berarti valensi garamnya 1. K+ berasal dari basa kuat, bukan ion hidrolisis. Kita selesaikan perhitungannya, ini coret, ini coret, coret. Jadi molar H+-nya adalah 6/5 kali 10 pangkat min 5. Nah, berikutnya setelah didapatkan molaritas H+-nya, kita hitung pH-nya dengan rumus min log molaritas H+. Min log molaritas H+-nya 6/5 kali 10 pangkat min 5. Penyelesaian praktisnya, pangkat negatif dipindahkan ke depan tanda negatif dari log jadi positif 5 min log 6/5. Jadi pH dari larutan setelah pencampuran adalah 5 min log 6/5. Jawabannya yang B. Itu bahasan untuk soal nomor 56. Berikutnya kita bahas soal nomor 60. Di soal nomor 60 ditanya spesies yang terdapat dalam larutan KCN dalam air adalah. KCN adalah senyawa garam yang bersifat basa karena H+-nya berasal dari KOH, senyawa basa kuat, dan CN-nya berasal dari HCN, senyawa asam lemah. Jadi yang menentukan sifat garamnya adalah ion dari senyawa yang kuatnya, yaitu K+ berasal dari basa kuat KOH. Senyawa garam ini kalau dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi K+ dan CN-. Dan tidak berhenti di sini, akan terjadi proses berikutnya, yaitu ion dari senyawa yang lemahnya, yaitu CN- akan menghidrolisis air. Artinya memecah air jadi H+ dan OH-. H+-nya akan berikatan dengan CN- jadi HCN plus OH-. Sedangkan untuk ion dari senyawa kuatnya, yaitu K+, tidak bisa memecah air, tidak bereaksi dengan air, tetap dalam bentuk K+ dan H2O. Jadi spesies yang terdapat dalam larutan KCN dalam air adalah K+, CN-, HCN, dan OH-. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Jawabannya A. KCN di pernyataan 4 sudah tidak ada lagi dalam air karena sudah terurai menjadi K+ dan CN-.